Inspirasi dan motivasi bisa datang dari berbagai sumber. Bisa dari buku, pengalaman, atau lewat obrolan dengan orang yang kita temui sejalan dengan waktu. Inilah Kudos, podcast yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia bersama Irfan Ihsan dan Dania Iman langsung dari Washington, D.C. Kalau statue itu emang cenderung lebih mahal dibanding action figure. Tergantung lagi sekali lagi kapan diproduksinya dan siapa yang memproduksinya ya. Bisa katakan dari Rp500.000 sampai 30 juta juga ada. Ada 30 juta dan itu ada yang beli? Ada. Oh, ada yang beli ya? Hey guys, ketemu lagi di Kudos, kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara. Dan kali ini seperti biasa bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Juga ada Irfan Ihsan. Nah, Kudos kali ini memang unik karena kita menghadirkan sekarang adalah, kan Kudos itu adalah kisah unik diaspora. Dan sekarang ini diaspora musiman. Bukan siluman ya, musiman. Bukan siluman, musiman. Tapi setahun paling nggak ada 2 kali nongol di Amerika. Keren banget sih. Untuk mengejar sesuatu. Wah, apakah itu yang dikejar? Kayak pengen tahu ya. Nah, kita kenalan dulu. Di sini ada, ini juga sebenarnya dia adalah mantan penyiar ternama. Kondang. Kalau dengar mantan tuh agak deg-degan sih sebenarnya. Iya. Ada 2 hal kalau mau soal mantan. Pertama, kalau jangan bilang mantan soal penyiar. Karena masih ada ngarep jadi penyiar lagi. Oh iya. Kalau yang kedua mantan satu lagi bawa baper ya. Oh itu bawa perasaan. Iya. Jangan disebut kalau yang itu ya. Ya udah, ini kita ada siapa nih di sini? Ada Imam Wibowo. Halo, apa kabar Irfan, Dania? Halo, selamat datang. Kalau diperkenalkan itu dia panjang listnya sih. 1 penyiar, ya penyiar radio. Kedua MC dan juga presenter. Iya. Ketiga dia juga aktor. Kan dia sering banget memerankan karakter-karakter Bung Karno loh. Pantesan kalau dari sini kalau dikasih peci tuh mirip-mirip gitu ya. Memang iya, benar. beberapa film kan. Apa aja filmnya, Mam? Tergantung angle. Oh, filmnya. Yang jadi Bung Karno waktu itu? Tunggu, Rumah Maida, Sang Kiai, Sugiya, 3 Nafas Likas, sama ada beberapa iklan deh. Tuh kan. Okay. Kalau ngomong itu juga seperti Bung Karno berarti ya? Kalau ngomong ya mau nggak mau mesti dimiripin. Coba. Sedikit. Sedikit. Suka spontan. Ngejebaknya. Pengen tahu sedikit apa aja. ya? Halo apa kabar? Tapi ala Bung Karno. Enggak. Waktu itu yang inget adalah salah satu line di film deh. Salah satu line di film. Oke. Udah lama banget ya. Cuman ya paling standarnya pas proklamasi ya. Ya gimana? Proklamasi ya. Dicoba ya. Ya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ampun. Tolong di mix ya. Barusan agak merinding gimana gitu ya. Iya, langsung terbawa. Suaranya ternyata benar. Tapi Imam ini juga kalau di Indonesia dia adalah salah satu sebenarnya apa nih, pengurus, member aktif atau dedengkot atau sesepuh. Pengurus kayak Ranta Runa tau gak lo? Dari Superman Fans Club Indonesia. Nggak pakai klub. Oh, nggak pakai ya? Apa? Jadi Superman Fans Indonesia. Superman Fans of Indonesia. Oh, Superman Fans of Indonesia. Jadi segala macam mengenai Superman ini adalah ada komunitasnya di Indonesia, bener. Dan gue cuma tim hore doang kok. Cuman yang bagian rusuhnya aja, bagian kalau butuh tepuk tangan, gue tepuk tangan gitu doang. Tim hore tapi di semua acara-acara Superman Fans kayak di paling depan. Pakai kostum gitu kolor merah di luar. Karena paling gak tahu malu. Oke, mungkin bisa diceritain sedikit ya, Superman Fans of Indonesia itu apa, Imam? Basically emang awalnya Superman Fans of Indonesia itu dibentuk sama ada beberapa teman, kita bilang itu para senior lah, para founder yang awalnya itu mereka adalah para, mungkin kayak gue juga, kayak Irfan juga, pengoleksi barang-barang berhubungan dengan superhero, terutama Superman. Basically Superman collector sih sebetulnya. Jadi nggak cuma suka, tapi juga mereka memiliki barang-barang tersebut. 2010 atau 2011, gue agak sedikit lupa detailsnya, dibuatlah Superman Fans of Indonesia. Jadi memang tempatnya emang wadah buat kalian orang-orang aneh se-Indonesia yang suka Superman, yang suka ngelihat tuh cowok baju ketat yang dalam di luar. Yuk gabung di sini gitu loh. Oke, bukan Suparman, ini Superman. Bukan. Lama banget. Jokes lama sekali kamu. Suparman tuh di Klaten. Oke, jadi suka ada ketemuannya. Terus kalau lagi ketemuan apa nih? Karena kemarin sempat ngelihat ya di Insta Story tuh kayaknya rame banget semua diehard Superman fans itu pada berkumpul gitu ya. Iya, alhamdulillahnya kalau kita makin dengan adanya sosial media ya, Van, Dania juga kan,
Facebook, kemudian Instagram, makin lama kita makin membuka kesempatan orang buat kenal sama kita. Muncul-muncullah tuh mereka-mereka yang selama cuma sendirian. Oh, di luar sana tuh ada juga orang kayak kita juga yang suka dengan Superman, kumpul segala macam. Akhirnya kita makin lama sekarang di Indonesia kita sudah punya 3, katakanlah istilah kita nyebutnya region, tapi itu kayak cabang sebetulnya. Jadi kita punya yang udah pasti Jakarta, kemudian Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Jogja dan Manado. Wow. Ada 7 wilayah di Indonesia di mana kita udah punya secara udah kebentuklah komunitasnya. Dan sudah 5 tahun terakhir ini, pertama tahun 2015 kita bikin gathering nasional. 2015 yang pertama kali kita di Yogyakarta, 2017 kita di Bandung, dan terakhir kemarin di September itu 2019 kita ngumpul di Surabaya. Wow, oke. Ini sebenarnya terbentuknya kapan organisasinya? Kalau nggak salah 2010 atau 2011, gue agak lupa. Oh, oke. Nah, kemudian acara-acara ini ada di Indonesia. Apakah terkadang juga berhubungan dengan Superman fans dari negara-negara lain? Iya, kita menjalin hubungan yang cukup erat. Minimal berhubungan lewat Facebook dan juga Instagram dengan yang so far yang kita selalu punya koneksinya adalah dengan Superman fans yang ada di Malaysia, di Filipina, sama di Hawaii. Wow. Di Hawaii juga benar, di Hawaii ada. Terus biasanya apa gimana nih? Apa aja? Apakah ada kegiatan gitu bareng, kerjasama, saling tukar-menukar koleksi atau paling apa? Kalau yang dengan Hawaii, Malaysia dan juga Filipina kita hanya bertukar kabar aja, kita dengan si adminnya yang ngurusin lah ya. Tapi mereka juga agak surprise melihat bahwa di Indonesia pun kita punya komunitas Superman yang gede, dan sampai mereka bilang, "Wow, lu sampai ada 3 region gitu loh." Ada 7 region. Iya, banyak banget ya. Lumayan banyak buat itu, kata mereka. Itu gimana ngumpulinnya? Ya itulah gunanya ada sosial media, Facebook segala macam. Tapi mungkin kalau kita eksplor di luar sana pun mungkin kayak di Amerika juga mungkin ada. Cuman mungkin nggak tahu juga ya sejauh ini apakah mereka memiliki satu kayak komunitas yang benar-benar kayak jadi payung semua penggemar kolektor Superman ngumpul. Nah, itu belum tahu juga sih. Berapa sih anggotanya kurang lebih? Secara yang aktif kalau member di Facebook sudah hampir kayak 5.000 sih. Wow, 5.000 di Indonesia itu ya. Basically tapi kan itu minimal orang-orang yang tertarik dengan Superman secara umum ya. Tapi kalau kolektor yang secara sejauh ini cukup aktif ngumpul, yang kalau kita data orang-orang yang kita kenal itu hampir ada 250 yang aktif ya. 250 kemarin yang ngumpul itu sempat ada sekitar 70 sampai 80 orang. Agak bikin malu sih di Surabaya kemarin. Ngeliat sih foto-fotonya pada rame-rame gitu. Tapi Surabaya aman lah saat itu berarti ya. Siapa yang berani ada 200 Superman bertebaran di mana-mana. Bukan siapa yang berani, siapa yang malu. Aduh, kayaknya dekat mereka malu deh ini. Udah tua-tua semua, ngapain sih suka sama Superman gitu loh. Nah, bicara mengenai koleksi, itu biasanya apa sih yang dikoleksi kalau suka sama karakter sesuatu gitu tertentu? Macam-macam, luas banget yang dikoleksi, dari sesimpel basicnya komik. Ya, sebagian besar mungkin 99% dari pecinta Superman ataupun kolektor merchandise Superman pasti awalnya kenal dari komik kemudian film. Dan dikoleksi ya dari komik sampai merchandise, apparel, kemudian juga kayak action figure, statue, dan pernak-pernik lainnya deh. Tergantung interestnya masing-masing. Imam sendiri ada berapa koleksi kurang lebih yang diinget? Aduh, sampai koleksi ya. Koleksi sampai 2 garasi gitu ya. 2 garasi. Garasinya garasi Barbie ya, kecil ya. Nggak hitung berapa ya, karena kadang-kadang kita tuh di komunitas kita atau mungkin juga di komunitas lain juga kadang-kadang ada kita memiliki satu kayak slogan yang agak misleading gitu. Apa itu? Lebih baik nyesel beli dibanding nyesel nggak beli. Jadi kadang-kadang rumah tuh kadang-kadang kayak udah kayak gudang. Museum ya. Museum kita ngumpulin, naruh di pojok, tapi bingung. Ini kita udah pernah punya belum ya? Ini ngapain kita beli ya? Ini naruh di mana lagi ya? Kadang-kadang kayak gitu. Jadi kalau dia ngomongin soal jumlahnya, kadang-kadang kita pun kalau itu mungkin kalau ngomong statue ataupun gabungan statue dan action figure mungkin lebih dari 200. Iya, kayak gitu. Wah, bisa jadi museum tuh. Iya, di luar sama komik dan juga perintilan kayak kaos, ataupun kayak simple kayak gantungan kunci, spray gitu ya. Ya, spray udah pasti. Spray udah pasti ya. Spray ya sama belum dalam bentuk tiba-tiba pajangan, lukisan segala macam. Oke. Nah, ada juga nggak yang didapat sekarang dengan harga normal tapi ternyata setahun kemudian, wow, harganya sudah berkali-kali lipat, lumayan nih buat investasi? Ada. Sebagian besar juga pasti ada dong, di antara dimanapun di pergaulan kita pasti ada salah satu teman yang emang punya otak bisnis ya.
Iya kan, dia masuk orang yang jadi pelarian kita. Kalau nanya, ini kalau barang ini kalau beli sekarang kira-kira the next 3 atau 5 years ataupun 10 years kira-kira value-nya akan jadi berapa? Pasti ada. Dan ada sih beberapa barang yang emang ataupun merchandise ataupun items yang tiba-tiba jadi barang langka dan kemudian jadi harganya jadi melonjak jauh dibanding pada saat kita membelinya. Biasanya apa, seperti apa contohnya? Pasti action figure, komik udah pasti. Statue, basic kayak gitu. Something yang biasanya dibuatnya limited edition. Oke. Tahun lalu kan kita ketemu nih di San Diego Comic Con sama Irfan juga. Benar. Nah, itu apakah memang seperti kata Irfan tadi, mengejar sesuatu itu sampai ke luar negeri, sampai ke event sebesar San Diego Comic Con tuh Imam bela-belain banget gitu. Dan ini sekarang datang ke sini karena ada Comic Con lagi kan? Iya, karena ada New York Comic Con. New York Comic Con. Karena sebelumnya San Diego Comic Con. Yang San Diego Comic Con tahun ini nggak sempat dan nggak bisa. Tapi tahun lalu kan ada. Nah, itu gimana tuh? Apakah sampai mengejar barang-barang sampai ke San Diego Comic Con atau gimana? Basically gue pertama emang suka traveling. Jadi cari alasan buat jalan-jalan. Dan nggak pakai kalau alasan jalan-jalannya itu juga bikin happy juga gitu lah. Adalah nyari hal-hal atau ngeliat hal-hal berhubungan dengan hobi, yaitu Superman terutama. Kayak gitu. Kalau Comic Con udah pasti deh ya, itu masa sih nggak ada Superman gitu loh. Udah pasti ada. Kemudian kalau nyari barang itu pasti ada, minimal yang pasti merchandise dari Comic Con-nya. Dan kalau emang ada barang-barang yang unik, yang langka, yang kalau mau dicari di tempat lain agak susah. Kayak gitu. Tapi biasanya kalau gue kan emang nggak terlalu into shoppingnya banget, tapi lebih pada experience-nya. Kangen bahwa semua orang bisa belanja, semua orang bisa beli, tapi nggak semua orang bisa punya kesempatan, rezeki untuk hadir di Comic Con. That's another special things yang bisa lebih merasa bahwa bukan so eksklusif ya, tapi lebih something very very special. Just being there aja udah alhamdulillah gitu. Gue sampai nyampe di Comic Con langsung sujud syukur gitu. Kayak baju Superman pula ya waktu itu kan? Kaos aja. Karena kalau bawa baju Superman kayaknya repot, takut di take out di custom. Itu satu. Yang kedua kalau kebelet agak repot juga ya. Kemarin pakai kaos Superman nggak ya? Pakai kostum nggak waktu kalau di Surabaya pakai. Jadi ya untuk mensupport acara juga, dan kebetulan memang tahun ini juga nggak ada momen pakai baju Superman, ada itu ya udah pakai aja deh. Nah sekarang pengen nanya juga nih. Jadi kan kalau Imam ini sampai datang juga ke Comic Con internasional. Selain di Amerika pernah kemana aja? Yang terdekat dari Jakarta, Singapura Comic Con. Sama sempet ke Hong Kong Comic Con. Ada juga ya. Hong Kong Comic Con, cuma kalau Hong Kong tuh emang lebih cenderung lebih anime manga ya. Kemudian juga sama yang selain di San Diego sama di New York Comic Con juga sempat di San Francisco Comic Con. Ada juga. Ada juga. Terus pas lagi datang ke Comic Con itu sempat ketemu nggak sama komunitas dari negara lain mungkin, terus akhirnya jadi terjalin hubungan untuk ya ibaratnya jadi networking lah gitu. Nah kebetulan belum sempet tuh ketemu dengan komunitas lain karena basically kadang-kadang emang namanya kalau Comic Con itu buat beberapa orang kan itu kan this is my heaven, this is my me time lah. Ini momen dimana gue bisa kayak menikmati sesuatu yang sangat-sangat spesial gitu kan. Jadi kadang-kadang emang sibuk sendiri aja gitu loh. Even ketemu ada orang mungkin pakai baju Superman, kostum Superman, bawa sebungkus mungkin komik Superman, juga kita mikir bahwa dia mungkin sama kayak gue nih, orang suka Superman, tapi nggak sempat ngobrol atau gitu. Ya mungkin kita bisa cerita sedikit ya Van ya, kalau suasana di Comic Con itu seperti apa. Jadi ini kan memang pameran yang gede banget ya Van. Dania juga Dania. Kan kita semua ada di situ, gimana sih? Tapi kalau yang sering ke San Diego kan Irfan, dia udah kayak native di situ. Iya, jadi ini kan memang pameran di ruangan yang gede banget, dan nggak hanya pameran komik tapi juga pameran budaya pop. Budaya pop ya. Beragam pernak-pernik mulai dari komik, film, serial televisi, dan juga lukisan-lukisan, artworks gitu ya. Semuanya ada di sana, dan memang pada akhirnya agak susah juga sih kalau memang mau ketemuan sama orang gitu ya. Bener. Ketemunya sama superhero. Superhero udah cuman saling tos-tosan, salam-salaman, udah we are in this together, we respect you bro, cabut udah gitu. Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika? Atau tentang cerita yang Amerika banget? Tonton Amerikui di YouTube channel VOA Indonesia. Sekali lagi, jangan lupa simak Amerikui di YouTube channel VOA Indonesia.
Masih di podcast Kudos bersama Irfan Ihsan dan Dania Iman. Kita juga masih ditemenin sama Imam Wibowo. Mungkin yang dengerin sekarang juga sebagai penggila superhero atau juga kolektor, mungkin langsung tune in kan, langsung ngerti, langsung kebayang. Tapi kalau misalnya ke orang-orang yang awam terhadap dunia superhero, apalagi dengan yang udah kolektor dan lain-lain gitu ya. Pernah gak sih misalnya ya dalam berhubungan lah dengan seseorang gitu ya, ini yang kalau dekat. ngomongin berhubungan dengan seseorang kok ambil Terus, napas gitu ya. Iya, kayaknya menelangsa. Iya. Nah, gimana cara bisa meyakinkan atau menerangkan kali gitu? Kan tadi Imam sendiri bilang, ya namanya juga kumpulan orang-orang aneh gitu kan. Nah, lo sendiri juga menganggap lo sendiri aneh gitu. Oh iya, dan we are proud of it. Me too. Oke, terus begitu. Bener kan? Beneran. Nggak, tapi sekarang ngobrol sama Imam nih, bukan ya. Padahal di pojokan rumah Irfan ini ada satu kayak dia punya shrine sendiri. Satu apa dupa. Ada buat lilin-lilin gitu. Aneh mengusir jin lo kan beda lagi. Iya, jadi kalau misalnya Imam sendiri gimana? Cara mungkin pernah nggak sih memberikan pengertian? Itu emang kalau dengan pasangan ini juga gue belajar sama teman-teman yang lain yang emang sudah punya keluarga, sudah punya anak, sudah punya istri tentunya atau suami gitu kan. Karena biasanya kalau yang koleksi makin banyak kan biasanya cenderung mereka tanda kutip sudah mapan. Dalam artian mereka sudah bekerja, mereka sudah bisa mengatur keuangan sendiri, mereka bisa menyisihkan uang mana yang buat keluarga, mana buat asuransi pendidikan, buat KPR, mana buat mainan gitu kan. Ya kan, dan itu butuh kemapanan dan kedewasaan. Jadi karena gue belajar sama mereka bagaimana mereka dealing dengan keluarga, bagaimana mereka mengatur, dan yang pasti komunikasi sih, bahwa apalagi dalam berpasangan kan berhubungan kan mesti terima apa adanya. Iya kan. Jadi dari awal udah kenal nih produknya. Oh, dia kayak begini, diomongin bahwa ya dalam sebulan katakanlah ya pasti ada 1 atau 2 momen di mana gue mesti ngumpul sama teman-teman yang suka cowok kolor merah. Dan kita pasti akan ngumpulin di rumah, atau pasti ada excitement tersendiri kalau ngeliatin yang berhubungan dengan hobinya. Jadi itu kan basically emang mesti diomongin dari awal gitu loh. Dan bagaimana juga komunikasi ya, Van ya? Ya, pasangannya Van ya? Jadi Van ya gitu. Gimana caranya? Tolong this is I'm gonna appreciate your me time and please you do the same to me. Appreciate my me time. Dengan me time itu kan hobi kan. Dan kadang-kadang justru ini juga belajar dari mereka lebih berpengalaman dalam berhubungan, relationship yang sudah jatuh bangun ya, Van ya. Bahasa Irfan tuh jatuh bangun tuh. Istilahnya adalah justru kalau pasangannya punya hobi, justru lebih aman, lebih secure. Karena kan jadi tahu kan duitnya lari kemana. Teman-temannya siapa? Iya, teman-temannya siapa aja. Kalau weekend atau mau pergi pun pergi sama siapa, udah ketahuan tuh, lebih jelas, lebih cenderung lebih jelas gitu loh. Jadi ngomong Van, udah ngomong Van, boleh Van. You have the mic Van. Irfan mau curhat. Irfan kan udah. Enaknya juga gini sih. Jadi kalau misalnya pergi misalnya sama teman yang kayak misalnya kayak Imam gitu, yang memang suka juga gitu ya. Pas lagi pergi misalnya ditelepon kan, lagi di mana? Ini nih nganterin Imam, dia kasihan banget. Lagi nggak bisa pergi sendirian, dia lagi butuh ditemenin ke misalnya disebutin satu tempat gitu ya, ke Anapolis kalau yang di sini tuh Anapolis. Oh iya. Padahal tahu di Anapolis ada toko komik dan. Oh, ini kemarin kan weekend kemarin kalian ke sana kan. Kayak gitu jelas, jadi bisa menemukan juga alasan lebih enak sih. Oh gitu. Jadi kalau pergi jangan sendiri, pergilah cari teman yang senasib. Jadi bisa saling lempar bola. Terus sementara pasangan satu telepon, ini lagi nemenin ini nih dia lagi ada, dia harus ngebalikin barang di sana gitu kan. Ya. Jadi awal-awal bilang gini enggak, baru perkenalan gitu ya sama cewek. Sayang, saya punya rahasia. Kok mulai geli sih dengan lo ngomong kayak gitu. Lo dengan siapa sih pengalaman lo kayak begitu laki-laki? Sayang, tahun berapa itu? Tapi ini juga mungkin bisa ngasih tips juga ya, Mam ya, untuk yang misalnya gitu pasangannya adalah seorang kolektor gitu. Benar. Mainannya kan selalu terbungkus rapi ya, Mam ya. Iya. Oh, itu nggak boleh dibuka ya? Nggak boleh dibuka kan, bukan muhrim. Ini harus dihapus kayaknya ya. Gimana? Jadi kalau dibuka tuh harganya turun gitu ya? Kasih tau Van. Kok jadi ini kan tamunya salah. Saya yang awam, kalian yang kolektor. Pertama, kalau keadaan koleksinya masih seperti masih manis, masih rapi, masih bagus seperti pada saat awal dibeli, itu value-nya juga kan tentunya akan cenderung either sama atau makin nilainya lebih tinggi.
Karena masih bagus barang, istilah masih bagus gitu loh. Tapi kalau barang ori ya itu dia tuh, jangan bootleg ya. Tapi kalau udah dibuka segala macam ya pasti udah tiba-tiba barang sudah berubah aja, pasti akan mempengaruhi nilainya. Kayak gitu. Nah, bicara mengenai nilai, itu biasanya berani spend berapa sih kalau beli mainan? Oke, di sini ada KPK nggak? Bukan KPK sih. KPK udah gak ada hubungannya. Oh bukan, oke. Dijen pajak. Bea cukai. Kan bisa di mana-mana, nggak usah di Amerika. Maksudnya kalau di Indonesia misalnya. Itu rela spend berapa sih? Kan tadi kan soalnya katanya sampai harus jujur sama pasangan. Iya dong. Ya kalau rela spendnya seberapa? Ini mungkin jawabannya akan sangat normatif ya, kan diplomatis banget. Karena tergantung pertama kemampuan keuangan masing-masing. Ya, itu jangan dipaksain. Itu yang paling penting. Ya, either gini, katakanlah gue sama Irfan sukanya action figure. Tapi bawa sih kan. Contohnya yang paling dekat, jadi host ya sekarang. Ya, contohnya suka action figure, tapi mungkin jenis action figure akan berbeda-beda. Ya kan, tergantung kemampuan masing-masing. Dan juga tidak hanya jenis action figure, tapi juga kuantitinya. Ya kan. Juga kadang-kadang ada suka sesimpel, ada suka stiker. Ya beda dong antara stiker yang beli katakanlah kalau di Jakarta beli di Blok M dengan belinya di San Diego. Sama-sama stiker, tapi value-nya kan berbeda. Jadi ya tergantung kemampuan masing-masing sebetulnya. Kalau beli patung tuh harganya berapa? Patung. Beli bukan berhala. Gimana ini ngerusak podcast lo gak sih sebetulnya? Patung kan tadi. Iya patung. Iya statue benar. Patung. Istilah statue. Bahasa Indonesia patung benar. Iya. Kalau patung terus kita penyembah. Oke, nggak apa-apa kan orang awam Pan. Ya, kita mesti memberi pengertian. Nggak apa-apa, itu artinya patung. Mam mau kemana Mam? Gue mau beli patung. Kayak nggak enak sih. Iya keren banget. Ya mulai agak anget ya studio ini ya. Padahal lagi full. Kenapa dengan patung? Patung dengan si statue. Iya berapa harganya kalau beli patung kayak? Beli patung Barong Bali gimana? Waduh, kalau ngomong harga sih variatif ya. Berapa sih harganya kira-kira kisarannya? Waduh, berapa ya kisarannya? Ya dari katakanlah ya kalau statue itu yang cenderung lebih mahal dibanding action figure. Tergantung lagi sekali lagi kapan diproduksinya dan siapa yang memproduksinya ya. Bisa katakanlah dari Rp500.000 sampai 30 juta juga ada. Ada 30 juta dan itu ada yang beli? Ada. Oh ada yang beli ya? Langsung gitu. Suara hati Irfan langsung coba ceritakan Pan. Tercolek. Ada tapi saya singgah. Ya ada teman kita. Iya teman yang mana? Yang ini apa yang ini? Teman kita masing-masing ada. Kalau kita ngeledekin di komunitas tuh ada kayak level-levelnya. Tapi bukan berarti kita ada diskriminasi, enggak. It's part of respect kita sama mereka. Dan kalau bisa kita bisa seperti mereka. Biasalah di atas langit ada langit kan. Kita bilang ada wah ini level dewa, ini level sultan gitu ada. Ya udah yang level dewa itu berapa harganya? Kayak tadi udah ya. Ya itu bisa ya Allah gitu. Dia pakai banget sih. Jadi sebenarnya patung, komik itu value-nya itu memang beda-beda dan harganya bisa ya contohnya sesimpel komik aja bisa ada yang dihargain harganya bisa sampai 1 miliar ada ya? 1 miliar rupiah ada. Dan gitu. Itu seperti Irfan bilang tadi seri-serinya juga tertentu itu harganya beda kayak beda. Misalnya yang apa Van yang waktu itu Superman yang mati ya? Iya, enggak misalnya gini, misalnya kalau komik nih, kalau komik itu misalnya dia adalah first appearance dari salah satu karakter, dan first print gitu, atau varian cover yang memang perbandingannya 1 banding ya let's say 500 misalnya gitu. Artinya dari 500 komik yang beredar hanya 1 yang covernya seperti itu gitu. Itu pasti nilainya akan beda dengan komik yang biasa. Iya. Atau udah printan keberapa printan gitu. Kedua, printan ketiga. Ada yang kan memang biasanya kalau komik first print itu lebih mahal daripada komik yang second print misalnya kayak gitu kan. Tapi pernah ada juga beberapa komik yang ini udah first appearance dari salah satu karakter. Terus first printnya habis, dikeluarin second printnya ini, tapi second printnya cuma dikeluarin hanya sedikit banget langsung ke third print gitu. Nah yang lebih mahal malah yang si second printnya gitu. Jadi sekarang tuh kayak gitu bisa. Nah itu bagian-bagian seperti itu yang sangat tricky untuk menjelaskan pada pasangan. Sangat teknikal soalnya. Lah ini komiknya sama aja. Beda loh sayang. Ini apa bedanya sama warna? Ini nomornya apa beda nomor doang? Ya aduh. Bakal gue banget tidur di sofa nih kayak malam ini gitu. Kecuali misalnya gini, tenang, ini nanti buat anak kuliah. Oh iya. Iya bisa 1 miliar kan tadi kan? Iya bisa kemungkinannya. Iya. Nah ini ada rencana nggak? Misalnya kan sekarang kan Imam ada di Amerika nih untuk New York Comic Con. Iya. Apakah akan melakukan sesuatu untuk Superman Fans of Indonesia di Amerika?
Egois. Nggak, maksudnya karena pertama pergi juga ini secara atas nama pribadi ya. Cuman somehow kalau orang nanya kayak sekarang juga di VOA segala macam ya, gue mungkin bisa dengan bangga bilang gue part dari komunitas Superman Fans of Indonesia dan bisa mewakili orang-orang yang mungkin punya keinginan seperti gue tapi belum dapat kesempatan. Jadi gue pergi ke sana dan rencana gue sih gue pengen memang gue udah bawa sih di koper gue bendera komunitas saya kayak bendera slang gitu. Gue bawa di Comic Con nanti. Gitu. Jadi gue foto we are here gitu loh. It's our spirit. Yang penting kita hadir mewakili teman-teman yang lain. Gitu, mendoakan aja biar nggak gue doang yang pergi gitu. Jadi walaupun pribadi berangkat ke sini tapi tetap membawa semangat kebanggaan sebagai anggota dari Superman Fans Indonesia. Nah, sekarang yang paling penting nih, karena Imam juga aktif di fans club yang ngefans dengan karakter superhero, bergabung dengan kolektor-kolektor dan juga udah beberapa kali punya pengalaman datang ke berbagai acara comic convention gitu ya, pameran komik di San Diego, di New York, sama ada yang di San Francisco pernah kan, di Hong Kong, di Singapura, di mana-mana gitu. Berarti kan sebenarnya udah tahu lah gitu, udah sering ketemu sama orang-orang yang sama juga, yang punya pengalaman mungkin berbeda-beda. Nah, apa sih yang bisa di-share nih? Mungkin ada pendengar juga sekarang yang lagi baru mulai suka atau baru pengen jadi kolektor atau baru pengen pengen punya sesuatu lah, pengen memulai sesuatu gitu. Ya, kalau kita ngomong soal hobi, apapun juga bentuk hobinya kan emang ujung-ujungnya adalah kita mencari kesenangan, kebahagiaan. Jangan sampai kebahagiaan kita cari itu malah jadi bikin keribetan atau kesulitan. Jadi gimana caranya tetap senang adalah tahu diri sih sebetulnya. Jangan maksa. Tahu batasan diri, tahu kemampuan diri seberapa besar, seberapa banyak hal yang disukai itu bisa kita kumpulin. Ya kan, apapun bentuknya, jangan pernah pertama ya kalau mau sombong silakan lah, bodo amat ya, tapi jangan sirik lah dengan koleksi orang lain. Ya, dan maksudnya ya di atas langit pasti ada langit lagi. Kalau kita selalu mencari ngejar orang yang di atas ya, kalau dalam bentuk prestasi silakan. Tapi kalau dalam bentuk koleksi, kalau kita nggak mampu jangan maksa. Gitu ya. Dan satu hal juga kenapa gue juga cenderung merekomendasikan gabunglah dengan komunitas, karena komunitas kan kayak circle of friends kan sebetulnya. Kita bisa saling mengingatkan. Justru komunitas itu tidak akan bertahan lama, tidak akan kompak kalau justru ada aura negatif seperti sombong atau pamer. Kita tahu bahwa kita pasti akan pamer koleksi. Tapi kita tahu bahwa mereka nih pamer tuh bukan karena sombong, tapi memang bahwa kita saling bangga dengan apa yang kita dapetin dan menginspirasi buat yang lain. Dan karena menginformasikan ada koleksi baru loh. Berbagi lah ya. Berbagi kayak gitu. Dan kalau teman-temannya asik semua, komunitasnya emang kompak segala macam, justru kita akan saling mendukung sih. Kita malah justru sesimpel gini, ada teman-teman di Superman Fans of Indonesia pun kita malah menghargai yang cuma kadang-kadang istilahnya kayak dapat merchandise Superman dari coklat kayak gitu, atau dari tiba-tiba dapat stiker dari mana, nemu di daerah mana, ini sebenarnya harganya ini kan cemen banget, tapi kita menghargai bahwa mungkin itu seleranya dia. Dan kalau kita nggak suka dengan barang itu bukan berarti bahwa kita lebih baik dari mereka, enggak. Semua orang punya interest masing-masing. Kita mesti menghargai. Dan crowd control sih, maksudnya itu dia ada social control juga di situ kan. Justru kalau ada yang tiba-tiba yang ini kok mulai nggak seru ya, mulai nggak asik ya, ada yang ngingetin tuh pasti jangan gitu kali. Semua orang kan punya kemampuan berbeda-beda, punya interest beda-beda. Ada yang pakai baju Superman warna-warni gitu kan, mungkin mata gue lu norak banget sih, lu kayak apaan gitu, kayak badut itu kan. Tapi bilang loh, kalau dia suka kenapa gitu loh. Kayak gitu istilahnya. Tapi ya ada social control, saling empati, saling mengerti, dan juga saling mensupport. Nah, ini teman-temannya kayaknya asik-asik ya, Van ya. Kita mana asik banget. Gila. Kalau misalnya mau bergabung di komunitas itu tuh kemana? Cari aja di Facebook, kita ada kok Superman Fans of Indonesia, atau di Instagram ada Superman Fans of Indonesia juga namanya. Nanti ada, kalau tinggal di DM apa di private message, nanti ada si Miminnya akan membalas. Itu kamu yang jawab ya, Mimin? Enggak. Tapi kalau bingung ya bisa lihat di Instagram gue aja, Imam_Wibowo. Itu sekalian jualan itu deh. bisa pribadi langsung ya. Bisa. Kalau mau konsul bisa, pakai cari Supergirl apa? Loh.
Mungkin para super girls ya, fans. Oh iya ya, ada yang mungkin yang perempuan merasa nih komunitas laki banget, enggak kok, ada perempuannya. Oke, kalau gitu thank you banget Imam Wibowo udah ngobrol-ngobrol sama kita. Terima kasih juga Irfan Iksan. Selamat menikmati komikon yang ada. Salam juga buat teman-teman Superman, para Superman yang bertebaran di mana-mana. Waduh, terima kasih. Bye-bye. Bye.